Shalom, salam sadis, salam hari Senin. Bertemu lagi dengan channel Sayur Bening dengan market yang masih boring. Weekly-nya nutup kurang bagus juga ya. Ya kita lihatlah market hari ini. Ya paling nggak saya rasa market hari ini nih nggak gimana, dia mungkin nunggu sampai itu tanggal 1 itu nanti ya. By the way, sekarang saya buat video market cap drop 2,5% di 2 triliun, 33 billion ya. Volume 51,8 billion drop juga ya di 51, nggak ada yang ini. Makanya biasanya kalau dia nggak ini, kalau dia lagi mau positif habis nutup weekly kan biasanya mulai tuh hijau volume naik kan. Ini justru masih drop, belum naik ya. Untung dominance nggak gimana, dominance drop juga di 53 ya. Jadi altcoin nggak kena tersqueeze gimana, sedikit lah kelihatan koreksi, nggak, walaupun BTC drop. Tadi weekly-nya nutup di 63,1 ya. Ini sekarang ya Fear and Greed juga drop, bagus. Mungkin ini dia agak ini ya, jadi posisi di netral 57%. Ini saya buat video posisi BTC agak drop dari setelah nutup weekly candle ya. Dia tadi di 63,1 nutupnya, sekarang saya buat video posisi agak drop dikit di 62.642 dolar, 62,6 ya. Sekitar drop 500 dolaran ya. Ethereum juga agak drop. Ethereum drop 3,3% ya dibanding kemarin. Kemarin dia sempat 3.300 something waktu minggu. Ini ETH saya buat video posisi di 3.199. Let's say 3.200 lah ya. BNB 592 ya, kemarin udah hit balik ke 600, ini koreksi lagi 1,2%. Solana yang agak lumayan, dia 5,2%, drop balik ke 136 dolar ya. XRP ya lebih kurang di sana, antara 50 sen sampai 52 sen, masih di posisi situ ya. Dia ininya ini sekarang 50 sen, drop 3%-an. Jadi ya merah tipis altcoin dengan habis nutup weekly ya. BTC agak drop, dia juga altcoin pada ikut drop dikit juga ya. Untungnya BTC dominance di 53. Kalau dia misalnya agak tinggi 53,5, wah altcoin lebih drop lagi ya. Kalian yang lihat mungkin tambah stres. Padahal kita lihat market, event hari ini nggak ada ya. Kalau lihat economic calendar hari ini, kita di Jepang hari ini masih long weekend. Untuk mereka yang pekerja, ini dia biasa Jepang culture-nya, ini dia Golden Week ya. Di penghujung April sampai awal minggu Mei itu dia masuk masa Golden Week. Kalau untuk yang orang-orang kantoran itu hari ini masih libur. Malah hari ini Jepang ada market holiday ya, atau Showa Day. Tapi kalau untuk student, anak-anak sekolah itu masih libur sampai minggu depan. Itu dia awal Mei ini mereka masih libur gitu ya, makanya pada mereka jalan-jalan gitu. Kalau untuk orang-orang kantoran, long weekend dari weekend kemarin sampai Senin hari ini mereka masih libur, tapi besok udah kerja kalau untuk yang kantoran gitu. Tapi untuk masyarakat, anak-anak sekolah itu ya itu namanya Golden Week ya, mereka masih libur gitu sampai minggu depan. Jepang gitu culture-nya, di penghujung April sampai awal Mei itu dia Golden Week gitu. Sebelum saya bahas, ada yang nanya, kok tolong bahas gimana yen tadi pagi nyentuh 160 ya. Sebenarnya nggak ada market, dia nyentuh 160 ya, ada yang olah. Tapi ya gitu, sementara ya
ini agak seperti yang saya bilang, yang nggak jelasnya ini Perdana Menterinya gitu ya. Ini kelihatan sekarang BOJ semenjak diganti gubernur yang baru juga kayaknya agak bisa disetel. Padahal sebenarnya BOJ itu independen ya. Itu misalnya Perdana Menteri itu biasanya nggak bisa setel, tapi kelihatan kayaknya agak dia setel juga gubernur baru ini. Jadi yang sebelumnya dari BOJ, Bank of Japan ada ngomong andai kata yen tembus 155 kita akan lakukan intervensi. Ternyata kemarin udah 158 dia nggak intervensi ya. Ini tadi pagi sempat hit 160, nggak ada intervensi gimana. Nah ini kelihatan sekali dia nurut si goblok Perdana Menterinya yang sekarang ini. Dia pergi dengar si Bideng gitu kayaknya ya. Dia bangga pula habis minggu-minggu kemarin dia kunjungan ke Amrik, dia speak di Kongres kan. Wah, ngerasa bangga sekali dia bisa berdiri di Kongres ya kan. Mungkin ada hal-hal dia sepakati sama si Bideng. Si Bideng mungkin suruh dia jangan lakukan intervensi dulu karena dolar sebenarnya ketekan sama BRIC ya. Itu dedolarisasi sangat ini sekali. Termasuk BRIC juga udah masuk ke crypto stable coin itu ya. Mereka udah nggak mau pakai stable coinnya dengan acuan USD. Jadi maunya mereka akan ini pakai BRIC gitu. Itu udah mereka planning kan ya, udah dijalankan mulai ini. Jadi ya itu semakin ini pelemahan dolar semakin kuat gitu. Makanya saya rasa si Biden suruh dia, lu jangan intervensi, jangan lepas bond, dolar gua makin drop nih, gua lagi mau mungkin gitu permintaannya gitu. Makanya nggak lakukan intervensi, padahal udah tadi pagi hit 160 gitu ya. Biasanya BOJ kalau apa independen, ini gubernur baru ya, kita lihat lah ya. Nggak ini ya pentingnya suatu negara kalau dapat pemimpin yang nggak independen, yang goblok bisa disetel ya begitu ya. Ya kita lihatlah gimana nanti ke depannya ya. Sementara posisi mungkin dia masih dengar permintaan si Bideng gitu ya. Dan dia ngerasa bangga bisa stand di Kongres Amrik speak gitu kan. Padahal saya dengar dan saya dapat kabar itu dia speak itu yang nulis itu juga orang dari ini dari ambasador Amerika yang bertugas di Jepang ini, si Immanuel apa namanya, dia yang tulis itu apa yang dia pidatokan itu tulisan tangan dari ini, kabarnya gitu. Kadang nggak tahu lah kalau pemimpin yang nggak ini, cuma dia agak bisa berbahasa Inggris karena dia pernah sekolah di Amrik ya, makanya. Tapi ya support rate-nya makin drop gitu ya, rakyat nggak senang dengan kepemimpinannya, kebijakannya ya. Ya buat kalian, ya memang saya tahu sih kalian anak-anak Indo kalau yang kerja gitu kan, yang kirim duit berasa banget. Untungnya masih ada sedikit untungnya. Nah ini orang Indo, rupiah juga agak melemah, makanya nggak kalau rupiah menguat ya kalian dah semakin ini ya. Ngirimnya wah orang tua atau apa yang terima di Indo makin dikit gitu ya. Ya shogunai. Sabar dikit lah, kita lihat mudah-mudahan nanti benar dia ada lakukan intervensi ya BOJ-nya. Tapi kapan kita nggak tahu. Kalau sementara ini masih dengar ini. Kalau yang dulu gubernur BOJ itu dia nggak dengar, dia benar-benar independen gitu ya. Ini sekarang yang baru mungkin dia dengar bisa disetel sama PM-nya ini gitu. Nah kita lihat lah. By the way, hari ini kalau kita lihat event hari ini nggak terlalu pengaruh gimana. Paling CPI yang Europe gini gitu. Ya mungkin gold sih sebenarnya hari ini masih bisa merah. Tapi saya nggak ambil trade gitu ya. Hari ini ada Jerman CPI gitu ya. Jerman CPI kayaknya
juga naik, tapi Jerman nggak terlalu ngaruh sih, dia udah resesi sih ya, CPI-nya masih naik juga itu kelihatan ya kalau lihat dia punya ini. Tapi kalau lihat setelan untuk market Amrik malam ini nggak ada event penting gimana. 3-month bill auction, 6-month bill nggak terlalu ini. Hari ini nggak terlalu apa ya, kita lihat sih Senin kadang market agak susah ditebak juga, kadang rawan ya dimanipulasi sama bandar, makanya Senin agak ini kita lihat lah. Tapi saya rasa market akan masih drop, mereka masih nunggu paling nggak ya itu tanggal 1 Mei nanti FOMC itu ya. Paling nggak besok Selasa ya, Selasa agak ini ada data Europe CPI-nya ya kan. Mulai besok lah, besok ya mungkin besok ya ada Chicago PCB Consumer Confidence ya agak ini. Tapi yang pastinya yang nanti ini. Tanggal 1 Mei juga pada banyak libur sih ya, pada ini Labor Day ya. Banyak negara libur ini tanggal 1. Tapi tanggal 1 pula dia banyak event penting di Amrik. Dia ada ADP non-farm employment, itu penting ya. S&P Global US Manufacture, terus ISM Manufacture PMI ya, terus Joel Opening. Wah, Rabu banyak event penting, tapi whatever dia event-event keluar ya bisa aja Rabu ya volatile lagi, karena mulai dari jam 9, jam 8-an, jam 8.15 ya kan, terus jam 10.30 data-data ini. Tapi ujungnya tanggal 1 Mei memasuki, kalau kita Asia udah pagi lah, masuk tanggal 2 pagi ya, itu Fed interest rate decision ya, FOMC statement juga yang ditunggu apa yang disampaikan sama si Mbak Jerome jam 2.30 FOMC ya. Ini Mei ini, ayo kita lihat ini yang seru dia nih Mei ya. Ayo. Paling enggak ini, saya rasa market setelah ini. Jadi di Kamis pagi, tanggal 2. Setelah, untuk waktu kita Asia ya. Setelah ini, market akan ada perubahan mungkin setelah ini FOMC press conference ya, atau Fed interest rate decision. Ini yang akan market berubah arah nanti ya. Kita lihat nanti ininya. Oke. Jadi itu aja pembahasan hari ini ya. Saya untuk hari ini Senin saya paling malas trade sih ya kan. Ini saya buat video juga lagi agak merah ya. Gold juga saya rasa hari ini merah juga ya, sampai market Amrik buka ya, kita lihat lah. Saya sedikit ini jawab, ada yang banyak sekali tanya, kok Manta gimana? Manta masih ya, koin bagus, koin Manta bagus. Mungkin Anda kena sangkut, yaitu Anda FOMO ya. Jadi kalau yang FOMO pasti Anda sangkut gitu. Pasti saya yakin direkomend sama orang, Anda beli di hijau ya. Ya mungkin Anda ini ya sabar aja. Karena saya tahu kemarin, bulan-bulan kemarin itu pas Manta hype banyak yang wah Manta karena ada yang reference gitu ya pas hype. Cuma kalau di channel sini saya tidak pernah, cuan-cuan army udah tahu lah, saya paling tidak suka rekomen koin-koin yang lagi hype hijau gitu ya. Saya selalu suruh serok beli saat merah, bukan saat hijau ya. Jadi kalau saya itu selalu begitu, beli di merah, jual di hijau, jangan kebalik ya. Jadi kalau Anda belinya saat hijau, nah sekarang merah, ya udah tahanlah, belajar tahan nafas ya kan, latihan sadis, sabar, disiplin ya, semua nunggu pembalikan arah. Mudah-mudahan kita berharap setelah tanggal 1 ini FOMC, tanggal 2 lah ada pembalikan arah ya. Jam 2 pagi mungkin untuk Asia, dia memang tanggal 1 Mei di sana dia pagi sampai siang, kita di sini udah memasuki
Kamis pagi tanggal 2 ya, dia tanggal 1, kita udah masuk tanggal 2 saat pengumumannya ya. Di saat itu mungkin nanti mudah-mudahan pembalikan arah. Oke, jadi sabar aja dulu ya. Mudah-mudahan udah berganti, dulunya sell on May, walk away, ini mungkin sudah duluan dia sell on April and cherish in the May, ya kan? Jadi ya mudah-mudahan gitulah ya. Tapi market belum down, jangan takut itu. Yang penting itu, selama dia market masih di keep up ya, walaupun dia drop merah, ini masih untuk BTC masih di posisi bull fase 2 ya, masih aman lah. Kita nggak perlu takut gimana, tunggu pembalikan arah aja. Oke, jadi begitu aja pembahasan di hari Senin ini. Saya juga habis ini mau keluar jalan dulu sama istri ya. Begitu aja video hari ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.